Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Sujiwo Tejo, Shirley Anavita, Ibob Tarigan, Ade Alawi, Valentino Simanjuntak. Ada teman saya yang tidak percaya akan adanya Tuhan gitu. Saya relatif punya kreativitas tuh untuk meru'yah orang-orang itu. Oke, baik. Tapi sudah punya SIM belum? Surat izin mendakwah. Wah, itu yang belum. Pernah nggak di posisi di mana ketika sudah menyampaikan tapi orangnya nggak bergeming? Kok kalau wanita beda sih tatapan matanya. Dulu saya mendengarkan Habib, sekarang kayaknya nggak begitu saya dengarkan lagi, karena nggak pernah nakal. Itu beban sekali. Kalian kapan login? Nah, insya Allah. Selamat datang di Q&A bersama saya Yohana Margareta. Pemirsa, bintang tamu kita hari ini sangat spesial. Ia adalah seseorang yang menyandang gelar Habib, tapi penampilannya sangat casual khas milenial banget. Selain itu, bintang tamu kita hari ini juga biasa memanfaatkan platform digital seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan juga Twitternya untuk berdakwah. Dan ternyata dakwahnya ini juga kerap digemari oleh kaum milenial. Inilah Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Semuanya sudah semangat untuk Anda pemirsa, langsung saja kita akan sambut bintang tamu kita hari ini. Dia adalah Habib Hussein Jafar Al-Haddad. Assalamualaikum Habib. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pertama kali bertemu dengan Habib yang saya pikirkan adalah penampilannya itu berbeda, tidak seperti di bayang saya yang pakai surban dan jubah putih. Apakah memang disetting demikian atau seperti apa sih sosok Habib tuh harusnya? Iya, sosok Habib sih sebenarnya adalah seorang yang seharusnya dia memiliki kecakapan ilmu dan kemudian membagikannya kepada orang lain. Dan bagaimana cara dia membagikannya, termasuk cara berbahasanya, berpakaiannya, temanya dan medianya, itu tergantung kepada segmennya. Segmennya apa? Aku memilih untuk berdakwah ke anak muda. Kenapa ke anak muda? Karena pendakwah ke orang tua itu sudah ada yang lebih powerful dari aku, yaitu malaikat maut. Malaikat maut. Kenapa harus malaikat maut? Mereka sudah diingatkan dengan kematian itu loh. Bahwa mereka merasa, kayaknya saya tidak lama lagi. Dan itu cukup sebenarnya. Tumbuhnya uban, mulai remuknya badan, itu seharusnya jadi pengingat. Nah, kalau anak muda ini memiliki apa yang disebut oleh Nabi sebagai sofwah, kecenderungan kepada hal-hal yang minimal sia-sia, maksimal itu maksiat. Mereka masih menggebu-gebu darah muda ini. Nah, aku memilih untuk menemani mereka dalam dakwah dan agar tidak merasa digurui, sebagaimana Nabi gak punya murid, gak punya santri, punyanya sahabat, aku berupaya untuk menjadi sahabat bagi mereka dengan sejak di penampilan. Biar tidak ada jarak. Biar gak ada jarak di antara kita. Ya, tapi sudah punya SIM belum? Surat izin mendakwah. Wah, itu yang belum. Belum. Kenapa kok belum sih? Bukannya harusnya ada SIM ya? Surat izin mendakwah itu sudah didapatkan oleh setiap muslim dari nabinya. Karena kata Nabi, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Baliu anni walau ayat. Oke, kayaknya nih Habib, semua yang ada di sini itu sangat penasaran juga, ingin tahu lebih dalam lagi. Siap-siap untuk login sekarang? Semuanya? Para panelis, yuk kita login ya. Silakan duduk Habib. Tepuk tangan dulu Habib Jafar. Baik, Habib Jafar, dalam Q&A ada aturannya yang memang wajib untuk harus diikutin, yaitu menjawab pertanyaan harus memilih box dulu. Ada 9 box, nanti di masing-masing box akan ada temanya. Dan kita akan mengulik sesuai tema yang ada dan akan disampaikan oleh para panelis dan juga saya. Langsung saja kita pilih untuk box pertama. Habib pilih nomor berapa? 3 deh. 3. Karena 3 itu identik sama sunnah biasanya. Oh gitu ya? Iya. Oke, baik, kita buka. 3 identik dengan sunnah. Apa yang sunnah di sini? Coba mungkin kita buka.
di balik 3? Ternyata gibah. Tujuan dari dakwah-dakwah yang mungkin Habib sampaikan melalui media sosial itu seperti apa sih sebenarnya? Ini memang sekedar untuk bikin konten atau memang itu salah satu strategi? Jadi saya mendapatkan amanat dari ayah saya ketika saya masuk pertama kali SD, itu yang menulis kolom cita-cita saya itu adalah ayah saya. Saya gak punya imajinasi di luar dakwah. Karena ayah saya selama 40 tahun itu mengabdi untuk satu yayasan dakwah Islam di salah satu daerah di Jawa Timur. Gak digaji sama sekali, makanya YouTube saya juga no AdSense. Itu amanah dari ayah saya, dan beliau menulis di kolom cita-cita itu menjadi pendakwah yang rasional. Seperti apa rasional itu? Artinya pendakwah yang konvensional atau tradisional itu sudah banyak, apalagi di kampung. Tapi ayah saya itu ketika nonton TV, beliau selalu bilang bahwa artis-artis ini mereka itu orang baik. Hanya saja nilai-nilai Islam yang seharusnya relate dengan mereka itu tidak terdengar oleh mereka. Suatu hari kamu harus berbicara kepada orang-orang yang di luar, yang biasanya didakwai oleh pendakwah konvensional, bahwa Islam itu juga untuk mereka sebagai bagian dari Islam rahmatan lil alamin itu. Shirley, silakan. Bagaimana tanggapan kamu soal ini? Ini menarik karena tadi Habib memulai dengan cerita sang ayah dan cita-cita. Tapi kan Habib terlahir dengan privilege. Habib yang menempel pada diri itu tentu kayak buah si malakama dong. Ada positif, ada negatif. Karena banyak orang itu sering merasa istimewa. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri nggak suka tuh dengan pengkultusan, pengistimewaan, pengecualian. Itu gimana Habib melihatnya? Saya bersyukur ayah saya tidak pernah mengajarkan kehabiban sebagai satu privilege. Beliau mengajarkan bahwa kehabiban itu adalah tanggung jawab yang harus kamu jaga dengan baik. Yang bukan hanya kamu bertanggung jawab untuk menjaga garis keturunan dari atas, itu agar tetap mulia ketika sampai kepadamu, tapi juga memastikan garis keturunan yang keluar darimu itu juga baik. Jadi kita bukan hanya mensyukuri nasab kita yang baik, tapi juga memastikan nasab yang akan turun dari kita itu juga baik. Nah, saya diajarkan itu sebagai tanggung jawab. Misalnya ya, ketika kecil, saya itu punya dua tanggung jawab bahkan. Habib yang ayahnya adalah ketua yayasan Habib di kampungnya. Jadi ayah saya itu mengurusi satu yayasan yang isinya itu Habib-Habib. Yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Dan itu beban sekali. Dan bagi saya di waktu kecil, itu saya merasa apes menjadi seorang anak Habib yang ngurusin Habib gitu. Momen apa yang bikin Habib merasa apes? Karena saya nggak bisa nakal. Padahal pengen nakal? Ya, naluri seorang anak kecil ya. Oke, nah Mbah Tejo gimana nih? Dulu saya mendengarkan Habib. Sekarang kayaknya nggak begitu saya dengarkan lagi. Karena nggak pernah nakal. Karena nggak tahu pahit getirnya dunia dong kalau gitu. Nggak pernah nyolong mangga, nggak pernah. Bagaimana kita mau berdakwah kalau nggak pernah nyolong mangga? Nggak pernah nyolong ayam tetangga. Gitu. Tapi saya pernah nyolong rel. Oh ya terus. Nah, terus. Intinya pernah nakal kan, Bib? Saya sih kayak selalu dipertemukan dengan hal-hal seperti itu. Karena ada frekuensi yang sudah nempel di diri saya. Bahwa itu masa lalu saya. Makanya saya selalu dengan penuh semangat menceritakan masa lalu saya dengan segala kenakalannya. Agar orang tahu bahwa posisi yang kamu anggap saya baik sekarang, itu bukan dari awal baik. Oke. Maka saya relatif punya kreativitas tuh untuk meru'yah orang-orang itu. Oke, baik. Menarik sekali, namun jangan diulas semuanya. Masih ada banyak box di dalamnya untuk kita pertanyakan sebelum nanti juga saya akan ke Ibob. Boleh di box berapa selanjutnya, Habib? Box 2 mungkin ya. Box 2, kita buka box 2. Log in, kita serahkan log ini ke Ibob yang pertama. Silahkan diulas sepenuhnya. Bib, begini, saya kan dari kaumnya Onat dan kaumnya Boris, kalau saya ini perwakilannya gitu. Ada teman saya yang tidak percaya akan adanya Tuhan gitu. Nah, bagaimana bisa menjelaskan? Karena kalau kita berbicara dengan teman-teman yang logis, biasanya terjadinya kepada debat.
gitu. Dan debat kembali kepada rasional, kita lupa bahwa sebetulnya itu ada iman di dalamnya gitu, Bib. Kalau yang diinginkan adalah penglihatan yang sifatnya material, itu mustahil. Makanya saya bilang, sains itu tidak boleh membuktikan adanya Tuhan. Karena sains itu adalah perangkat yang sifatnya material, sedangkan Tuhan itu sesuatu yang sifatnya imaterial. Kadang kita sulit. Sulitnya apa? Karena kita begitu dekat, sehingga kemudian sulitnya menjelaskan Tuhan kepada seseorang itu seperti sulitnya menjelaskan warna hitam ke orang buta. Tapi kan kita seringnya tuh mendengar, melihat, menonton kisah inspiratif, kisah yang suksesnya Habib dalam memberikan pemahaman lewat cerita-ceritanya, lewat logika-logikanya. Tapi ada nggak, Bib, contoh yang di situ Habib gagal dalam memberikan penjelasan dan justru udah mencoba berbagai metode, tapi justru orang yang sedang berhadapan dengan Habib justru melakukan hal yang sebaliknya, bahkan semakin tidak percaya. Disebut sering tadi bukan gagal, tidak ada resultnya, tidak ada hasilnya ke yang didakwai, tapi gagal merumuskan pikirannya untuk dimengerti. Itu Orang lain ya? Iya, gagal di situ. Kalau gagal dalam artian itu ya mungkin orang merasanya begitu ya, saya nggak tahu. Tapi kalau sayanya sih merasa ya not bad lah. Ya, maksudnya ketika menyampaikan ya udah. Tapi kalau tadi Mbah Tejo itu bilangnya adalah dari perspektif kami yang mendengar. Pernah nggak di posisi di mana ketika sudah menyampaikan tapi orangnya nggak bergeming, bahkan bisa jadi salah paham dengan apa yang Habib sampaikan. Jadi dari perspektif kami nih, yang kayak mungkin Valen, nah seperti tidak bergeming. Nah ya kan, dari tadi kan Habib sudah menyampaikan banyak hal-hal inspiratif nih, tapi Valen tidak bergeming. Ya, Valen, lu ada masalah apa dengan hati lu gitu? Habib, kita dengarkan Valen dulu. Bahwa seorang pendakwah itu memang it's not just what you say, but how you say, kan gitu. Makanya itu mau bilang, menurut Habib sendiri, zaman sekarang, harus ilmunya dulu yang kuat, apa cara menyampaikannya yang kuat gitu. Kalau aku pada aspek yang mendasar ya ilmunya terlebih dahulu. Bahkan kata Imam Malik tuh ilmu tuh ada 3, Quran, Sunnah, dan kata tidak tahu gitu. Ketika lo gak tahu ya udah jangan sok tahu gitu, ya udah diem aja. Menurut gue ya awalnya harus punya sesuatu. Bahkan dakwah itu ya bisa jadi kesadaran, bisa jadi ketidaksengajaan. Kalau dalam tradisi spiritualitas Islam, itu ada yang namanya syatahat. Syatahat itu kayak muntahan, karena terlalu banyak di dalam. Oh tiba-tiba ya itu keluar aja. Nah saya dulu ya begitu aja sebenarnya, tidak ada niatan untuk kemudian berdakwah. Hanya mengaktualisasikan apa yang ada di kepala saya. Tapi justru tantangannya, bagaimana kemudian kita mendakwai diri kita sendiri dulu. Setelah kita keluarin banyak nih, kadang kita kemudian lupa untuk masukin lagi input ke diri kita. Jadi orang-orang pintar itu kan kadang problemnya adalah ego. Mereka berada di menara gading, mampu untuk turun tapi gak mau. Makanya ketika saya ngajakin pemuda tersesat dengan pembahasan yang remeh-remeh itu teman-teman filsafat saya S1 itu protes di grup WhatsApp. Makanya ciri hidup bahagia itu grup WhatsApp-nya sedikit memang. Oke. Iya. Oke. Bahas yang hal-hal remeh gini. Padahal bagi saya itu justru puncak kebijaksanaan saya. Filosof itu begitu seharusnya. Iya, kurangi grup WhatsApp, bukan logout WhatsApp ya. Kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kita lanjutkan, masih banyak boxnya. Nomor berapa, Habib? Nomor 8 mungkin ya. Nomor 8. Aliran sesat. Waduh. Wah, ini bisa kita tindak lanjuti ya. Mungkin Ibob. Gini nih, Bib. Masalah kembali kepada pemuda tersesat, gitu kan. Pemuda tersesat itu dianggap oleh orang-orang yang beragama sudah lama, seperti Habib di dalam grup WhatsApp untuk teman-temannya yang memang berilmu, itu menjadi keminderan untuk teman-teman yang pemuda tersesat ini gitu. Dianggap sudah sesat,
bergabung bersama dengan orang-orang yang sudah baik. Kalau kita kan lihatnya dari luar itu kan orang-orang yang baik gitu. Gimana caranya Habib, kalau misalkan mendengar Habib berbicara saja, saya mau. Tapi judgmental itu kan bukan dari saya sendiri. Judgmental itu dari orang-orang beragama sendiri, Bib. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa diterima juga dan tidak dianggap sebagai aliran sesat yang masuk kepada orang-orang yang baik. Iya. Gitu. Ini agak sedikit curhat dan konsultasi. Silakan Habib. Perasaan tersesat itu penting agar kita terus bertumbuh gitu. Bagi saya orang itu berhenti pintar ketika dia sudah merasa pintar gitu. Maka perasaan bahwa kita masih bodoh itu penting untuk terus kita belajar sehingga kita akan menjaga sebagai pribadi yang pintar. Nah, sebenarnya pemuda tersesat itu. Gini Beb, dalam beberapa kasus kita sering melihat bahwa antara tokoh agama dengan agama itu jadi satu kesatuan. Padahal itu kan dua hal yang berbeda. Jadi seringkali yang disalahkan itu adalah agamanya karena tingkah si tokoh agamanya yang boleh jadi itu memang sudah keluar dari konteks yang seharusnya. Nah, di titik ini yang sering terjadi adalah kultus individu. Oh, itu karena si A, si B, Ustadz A, Ustadz B, atau pendeta A, pendeta B. Nah, dampaknya menurut saya luar biasa, apalagi di media sosial. Menurut saya ada satu prinsip di kalangan para habaib itu yang disebut sebagai waro. Waro itu adalah kehati-hatian. Nah, itu yang hilang di iklim media sosial kita. Kita itu betul-betul tidak hati-hati. Kenapa? Karena imajinasi virtual itu membuat seolah-olah kita itu sendiri. Makanya saya sering ketemu dengan orang yang di grup WhatsApp tuh frontal ngata-ngatain kita. Pas ketemu langsung gini, gak ada apa-apa. Malah kayak, wah bro kemana aja. Anda ngata-ngatain saya loh tadi loh di grup WhatsApp loh. Kenapa sekarang seolah gak ada apa-apa gitu. Makanya itu kan karena ruang virtual itu menjadi bahkan lebih nyata dari ruang nyata. Ketika orang di ruang virtual itu dia ngerasa, gue cuman ini kok cuman nulis di HP. Dia gak pernah membayangkan bahwa tulisan kamu itu nanti itu akan tersebar ke jutaan orang di luar sana. Makanya saya gak marah dengan omongan orang di media sosial karena saya membayangkan orang ini nulis nih sambil pakai celana pendek, kaos kutang, tiduran, santai, ngata-ngatain orang. Kenapa saya harus tersinggung dengan orang yang seperti ini? Nah, itu yang sering, kehati-hatian itu hilang. Akhirnya kita terjebak pada kecepatan, bukan ketepatan dalam berkomentar. Atau kalau sebagai umat beragama akan dihisap, dihitung kelak di akhirat, yang itu akan dipertanggungjawabkan huruf per huruf gitu. Oke. Baik, terima kasih untuk box aliran sesat. Kita sudahi, kita masuk ke box lainnya. Oke. Kita ke box 5 mungkin ya yang di tengah. Box 5. Tanya receh. Oke, kita mau tanya-tanya Enteng-enteng kepada aja. Habib untuk kasih break sejenak. Tanya receh mulai dari Ibob lagi. Yang pertama. Oke, ini receh kita ngomongin buah-buahan lah. Buah apa yang nggak pernah tua, Bib? Mangga, karena ada mangga muda. Waduh, iya juga sih. Iya juga sih. Iya, ada mangga. Jadi benar atau enggak jawaban? Salah. Yang dimaksud buah yang tidak pernah tua adalah buah yang bisa operasi plastik di Korea, Bib. Nah, karena operasi plastik nggak pernah bisa tua, Bib. Nggak pernah bisa tua. Nah, mau tanya ke Habib juga nih. Bagaimana hukumnya orang operasi plastik, Bib? Manusia yang sejati itu nggak suka kepalsuan. Nah. Oke. Oke, Valen, silakan. Negara mana yang hanya ada 2 wanita? Kok kalau wanita beda sih tatapan matanya. Nggak tahu ya. Oke, Valen? Italia. Oh, karena Ita dan Lia. Iya. Kan receh. Oke, Shirley sekarang. Shirley mau bacain satu pantun yang tadi saya oratoret. Lagi sakit dipanggilin tabib. Cakep. Belum sembuh dari kemarin. Cakep. Masih muda bergelar Habib. Cakep. Ini kok bisa sih dakwahnya adem dan keren? Bang Tejo, oke pertanyaan receh. Aku niru Valen aja deh. Negara mana yang namanya itu 3 perempuan?
Nah lo, Tadi kan 2. Saya 2 aja takut, apalagi 3. Ketemu jam 5, jam 6 menikah. Ayo berani nggak? Berani nggak? Ketemu jam 5, jam 6 menikah. Berat kan? Hanya orang yang di luar nalar. Udah aku jawab aja, Amerika. Ame, Riri, Kakak. Enggak, itu maksa Mbak Tejo. Nggak bisa. Ya, kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan di segmen kali ini kita sudah kehadiran jurnalis senior yang akan beradu juga dengan pertanyaan-pertanyaan untuk Habib Jafar, yaitu Ade Alawi. Selamat datang, Mas Ade. Ini menambah kekuatan kita ya untuk menggali lebih lagi sosok Habib Jafar yang di luar nalar. Nah, langsung saja kita akan buka box kali ini nomor berapa. Silakan pilih Habib Jafar. Nomor 7. Nomor 7, kita buka di balik nomor 7. 2024. Habib tahu nggak tanggal 14 Februari itu hari apa? Itu hari Rabu, itu hari ceria karena kita mau nyoblos besok 2024. Nyoblos nggak, Habib? Nyoblos. Kenapa ragu-ragu? Kenapa ragu-ragu? Enggak, karena kan nyoblos itu hak kita ya. Dan kita akan menggunakan hak itu sebaik-baiknya. Oke. Ya kalau nanti dari siapa yang harus dicoblos sudah bisa meyakinkan ya kita coblos. Tapi kan sejauh ini kan kita nggak tahu ini masih. Masalahnya nggak ada partai yang warnanya pink. Oke, karena ini 2024 topiknya, kita langsung kasih kesempatan yang pertama untuk Mas Ade Alawi. Silakan. Bib, seringkali orang berpandangan ya, sebagian orang ya, bahwa politik itu kotor ya. Menurut Habib, politik itu kayak gimana sih, Bib? Menyenangkan tidak? Bagi saya salah satu persona Nabi Muhammad itu kan sebagai seorang politisi juga. Beliau itu berhasil membangun satu negara yang disebut dengan negara Madinah, yang dulunya namanya Yasrib, dalam tempo waktu yang sangat singkat, yaitu 2 periode 10 tahun. Dan itu menghasilkan Piagam Madinah yang sampai sekarang menginspirasi hukum-hukum di seluruh dunia, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana itu juga salah satu momen pertama kali perspektif kewarganegaraan itu ada dalam peradaban manusia. Orang itu dilihat tidak dalam tendensi ras, suku, atau bahkan agamanya, tapi bahwa dia warga negara yang harus mendapatkan hak dan melakukan kewajibannya secara utuh di negara Madinah itu. Jadi bagi saya politik fan-fan aja karena salah satu cara untuk mengubah keadaan yang paling efektif itu juga melalui politik. Gimana Mas Ade? Tapi seringkali antara syahwat politik dengan etika politik ini tidak seimbang, Bib. Syahwat politik lebih mengemuka ketimbang etika. Karena ada target politik yang harus dicapai. Nah, pada titik itu bagaimana menurut Habib? Bagi saya, begitu seseorang punya syahwat dalam berpolitik, jangan pilih dia. Dari mana kita tahu syahwatnya? Pertama adalah kalau dia tidak punya kompetensi, tapi mencalonkan di titik yang nggak ada kompetensi dia di sana. Kemudian yang kedua, dia nggak punya track record di bidang itu, tapi mencalonkan di sana. Dan yang ketiga, dia menghalalkan segala cara untuk sampai di titik itu. Dan yang keempat, sebagai seorang Muslim, saya meyakini bahwa tapal batas terakhir deteksi saya kepada calon pemimpin itu adalah hati saya. Saya berserah kepada Tuhan, berucap bismillah, kemudian memilih seseorang yang sudah saya Berarti yakini. artis-artis yang mau ke caleg ini syahwat semua? Menurut Habib gimana? Kan nggak di bidangnya. Gini, kalau saya nggak berani bilang dia nggak di bidangnya kan. Kenapa nggak berani Habib? Lah, kita nggak tahu apakah mereka itu memang betul-betul nggak ngerti politik. Artinya Kok sama- ada ya, ya, orang artinya mau yang sama- Aldi Taher gimana Aldi Taher? Aldi Taher. gini ya. Gimana? Orang besar Ya. itu membicarakan ide, orang kecil itu ngomongin orang lain. Iya. Valen silakan.
Dilanjutkan. Itu cara berkelit yang baik gitu. Aldi Taher berarti di posisi yang mana? Kan? Kan dia juga sedang membicarakan ide dia. Supaya saya bisa diluruskan. Tapi saya membayangkan gedung parlemen itu kalau ada Aldi Taher indah itu. Kenapa? Iya, jadi ketika dia ngidupin kemudian dia berkata dengan penuh kejujuran, kemudian yang lain tuh tersinggung. Ah, kok jujur sih? Oke. Bib. Baik, satu lagi untuk box ini, Bib. Menurut Habib, anak muda sekarang tuh melek politik nggak sih? Melihat dari lini masa di media sosial, kok kayaknya tidak ya. Kenapa? Dalam artian gini, mereka masih cenderung terjebak di politik identitas. Mereka nggak ngecek value yang dibawa oleh tokoh-tokohnya. Kemudian keributannya juga keributan kecil yang tidak ada hubungannya dengan narasi besar yang dibawa oleh si tokoh-tokoh politik itu. Tipsnya untuk memilih tokoh-tokoh politik ataupun pemimpin ke depan ala anak muda yang seharusnya itu seperti apa? Kalau saya bersetialah kepada nilai, tidak kepada sosok. Nilai seperti apa yang harus kita prioritaskan, Beb? Kalau menurut saya untuk Indonesia saat ini nilai utamanya itu adalah kejujuran, saya rasa. Saya rasa yang paling inflasi dari Indonesia saat ini adalah kejujuran. Dan yang kedua, sebagaimana juga para nabi, itu kecerdasan, fatonah itu. Kalau nggak punya kecerdasan, mereka itu akan dibodohi oleh orang-orang. Karena problem seorang pemimpin, nggak hanya di politik ya, dimanapun, dalam skala apapun. Itu kadang mereka itu dibodohi oleh pembisik-pembisiknya. Karenanya mereka harus punya kedaulatan berpikir. Nah, ini menarik sekali karena Habib sudah menjelaskan ya, tadi seperti apa harusnya sosok-sosok pemimpin yang memiliki value. Nah, kita mau tahu nih pendapat Habib tentang sosok-sosok yang mungkin akan Ibob jelaskan ini. Sampaikan, silakan Ibob. Satu kata untuk tokoh-tokoh yang ada di sini nih, Bib. Satu kata aja, Bib ya. Kita coba untuk tokoh yang ini, Bib. Nah, satu kata. Satu kata, Bib. Inspirasi. Inspirator. Selanjutnya, jujur, Bib. ini sesuai dengan value-nya Habib yang tadi nih, Bang ya. Satu kata. Iya. Merah. Oke. Aman kan? Kata yang paling aman. Aman. Oke, selanjutnya, Bib. Mungkin mengejutkan. Ya, udah ada kata mungkin di depannya ya, Bib ya. Oke. Selanjutnya, Bapak Airlangga. Wah, apalagi Pak Airlangga saya nggak kenal sama sekali. Ya, kalau yang ada di kepala saya ekonomi. Iya. Cocok. Nah, masih ada box lainnya. Silakan dipilih. Box nomor berapa? Nomor 6 deh. Nomor 6, kita buka box nomor 6. Play or pass? Pas deh. Saya masih ngos-ngosan nih. Butuh waktu jujur. Belumnya ya? Iya. Oke, lanjut di box nomor berapa yang dipilih? Nomor 1 mungkin ya. Nomor 1. Keponya plus 62. Nah, sekarang ini kita mau kepoin Habib Jafar. Kita juga hadirkan rekan-rekan ini untuk bertanya langsung. Rekan-rekan mahasiswa, silakan. Pertanyaan saya terkait dengan konsep HAM dalam paradigma Barat versus Islam, Bib. Kita tahu kalau di Barat itu percaya melihat HAM dari sudut pandang paradigma antroposentris. Sedangkan di Islam itu melihatnya dari paradigma teosentris. Nah, masalahnya adalah terkadang hal ini menimbulkan citra di mana masyarakat Barat itu seringkali menganggap Islam ini keji dan kejam, Bib, dalam masalah HAM. Nah, bagaimana Habib melihat ini dan bagaimana kita meyakinkan orang-orang yang berpikir demikian? Itu saja, Habib. Terima kasih. Baik. Ada tesis yang menyatakan bahwa orang-orang Barat itu belajar hak asasi manusia itu justru dari Islam. Dan dari mana? Di antara yang paling monumental adalah khutbatul wada, khutbah terakhirnya Nabi Muhammad yang menegaskan tentang beberapa poin, isinya itu tentang kesetaraan gender, bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah setara hak-haknya. Kemudian yang kedua adalah keagungan
darah dan nyawa manusia. Bahwa darah, nyawa, dan juga harta manusia itu harus dilindungi dan tidak boleh dirampas, dilukai, atau diambil atas nama apapun. Karena itu anugerah dari Tuhan. Kemudian juga Islam punya jejak hak asasi manusia dari Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Bahwa apapun agamanya, apapun sukunya, sebagai warga negara, mereka berhak untuk mendapatkan perlakuan yang setara, perlindungan yang total, dan segala sesuatu yang menjadi hak warga negara tanpa melihat agama dan rasnya. Nah, jadi pola pikir soal antroposentris dan teosentris itu tidak relevan kalau kita pakai tesis ini. Karena meskipun kemudian Islam itu mengambil inspirasi-inspirasi HAM dari Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal yang disepakati oleh akal sehat manusia. Makanya kalau ada manusia bersepakat, itu bisa menjadi hukum dalam Islam asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang sifatnya substansi dalam Islam. Itu dalam falsafah hukum Islam disebutnya al-adah muhakkamah. Baik. Terima kasih. Penanya kedua, silakan. Habib ini kan seorang penulis ya, Bib. Salah satunya itu kalau nggak salah berjudul Seni Merayu Tuhan. Iya. Jadi pertanyaan saya itu, kenapa sih, Bib, kita itu harus ngerayu Tuhan? Terima kasih, Bib. Karena surga itu hak prerogatif Tuhan dan hanya bisa masuk ke sana orang-orang yang mendapatkan rahmat Tuhan, termasuk Nabi sendiri, kata Nabi dan salah satu sabdanya. Karenanya jangan menganggap ibadah yang kita lakukan itu adalah voucher yang bisa ditukar dengan surga. Surga itu tidak dengan ibadah utamanya, tapi karena rahmat dari Tuhan. Makanya lakukan ibadah itu sebagai satu seni merayu Tuhan, sehingga Tuhan mau memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kita akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Makanya kalau kita cek semua ibadah itu ada aspek seni merayunya. Jadi agar kemudian Tuhan ngerasa bahwa oh ini betul-betul penghambaan. Karena puncaknya bagi saya itu adalah penghambaan dalam ibadah. Bukan soal memberikan sesuatu kepada Tuhan dan berharap Tuhan kemudian memberikan balik atas apa yang kita berikan. Baik, terima kasih. Lanjut lagi, kita buka box yang tersisa. Nomor berapa? Mungkin karena saya ini sudah pengen selesai ya. Yang 9 kayaknya ya. 9. Yang terakhir. Oke, box 9. Di balik overthinking. Inilah ternyata karena pengen selesai jadi overthinking ini saya. Habib, soal overthinking ini kita akan awali dari Shirley. Habib pendukung poligami nggak? Inilah. Jadi Siap-siap, Bib. Siap-siap. Kalau sekarang nggak gerak tapi tangannya pegangan kenceng. saya coba jawab secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Dan harus dengan prinsip kejujuran. Kejujuran. Oke. Saya cenderung menganggap poligami itu seperti pintu darurat di pesawat. Dia tidak boleh ditutup paten, tapi tidak boleh dibuka seenaknya. Kalau ditutup paten, berarti kita menentang apa yang telah Tuhan gariskan kepada kita sebagai seorang muslim, yang itu ada dalam Al-Quran, terlepas dari perbedaan penafsirannya. Tapi kalau dibuka juga seenaknya, itu enggak. Jadi bagi saya, hanya orang yang bisa berlaku adil dan kemudian menjamin dirinya tidak akan menyakiti siapa-siapa yang diperbolehkan untuk itu, dan asasnya bukan nafsu. Jadi tapi juga saya nggak berani bilang, oh pintu poligami itu ditutup. Enggak, karena saya meyakini itu sebagai sesuatu yang ada dalam Al-Quran. Teman saya, kan Habib malah berdakwahnya lewat sosmed. Iya. Teman saya ada beberapa yang kata hijrah ya. Iya. Nah sekarang dia malah matiin semua sosmednya. Karena menurut paham yang dia dapatkan adalah misalnya tidak bermain sosmed, tidak lagi dengerin musik gitu. Nah ini bagi saya media sosial itu ya alat yang bebas nilai, tergantung bagaimana kita menggunakannya kan. Tapi bahwa kita harus sedikit membatasi dengan media sosial, iya. Saya rasa ya asalkan dia bisa mempertanggungjawabkan kenapa dia mengambil
posisi itu fan-fan aja. Misalnya soal musik, karena kita diajarkan dalam Islam bahwa terkait hal-hal yang sifatnya khilafiyah, terjadi perbedaan di antara para ulama, kamu itu jangan mempatenkan seolah-olah oh kalau musik kamu halalkan berarti kamu itu bermasalah. Enggak, silakan. Dan bagi saya musik yang haram itu adalah suara sendok dan garpu seseorang tapi tetangganya kelaparan. Bagi saya kadang musik itu membantu dakwah, memberi rasa. Kalau ini gimana, Bib? Senior kita, penyair kita, Taufik Ismail, mengatakan bahwa tinju itu haram. Mukul kepala itu. Menurut Habib, olahraga tinju itu haram atau halal? Bagaimana kemudian kita memitigasi itu akhirnya? Tapi bahwa semua olahraga punya resiko itu kan iya, Mbah. Tinggal kemudian bagaimana seiring dengan perkembangan zaman memastikan semuanya baik-baik saja. Dan yang saya nggak suka, dalam semua olahraga termasuk bola, itu terjadi pergeseran dari yang dulunya keindahan bergeser menuju kemenangan dan bahkan bergeser menuju perjudian. Nah itu begitu juga tinju, kalau sebagai satu keindahan olahraga fine-fine aja, tapi jangan digeser nih. Oke, terima kasih. Sedikit saja kesempatan Ibob yang overthinking. Saya singkat saja, Bib. Bagaimana dengan teman-teman saya yang menyarankan nanti aja tobatnya pas udah tua? Saya punya bayangan bahwa masa lalu itu milik sejarah, masa depan itu milik Tuhan. Yang milik kita itu detik ini, kita nggak bisa memastikan bahwa oh nanti aja tobatnya. Nanti itu bukan milik kita, itu milik Tuhan gitu. Kenapa Anda sok-sokan sekali seolah-olah Anda akan hidup sampai nanti gitu. Orang yang membayangkan tobatnya nanti aja, itu sombong sekali seolah-olah dia tahu bahwa umurnya dia akan sampai. Padahal sepersekian detik setelah dia ngomong gitu belum tentu dia masih hidup gitu. Jadi kalau tobat harus sekarang juga gitu ya, Bib? Iya, satu hal yang harus disegerakan karena memang kita nggak punya kuasa akan waktu. Yuk kita segera bertobat, teman-teman. Karena kita tidak tahu hari esok akan apa, tapi kita tahu setelah ini ada box nomor berapa yang tersisa. Kita buka lagi. Nomor 4. Nomor 4. Sudah takdir yang terakhir ini, box nomor 4. Truth or dare? Habib. Truth. Truth. Memang Habib ini suka kejujuran dan juga suka hal-hal yang memang apa adanya ya. Baik, mungkin kalau ngomong masa kejujuran ini Valen ahlinya. Silakan. Saya sebenarnya kurang sepakat Valen yang ngambil jatah ini. Ini semua tentang wanita ya. Yang pertama, momen paling memalukan apa yang Habib rasakan atau yang Habib lakukan dalam 1 bulan terakhir? Pingsan saat haji mungkin. Saya padahal petugas haji gitu. Kok ada petugasnya yang pingsan? Kan seharusnya petugasnya yang mengevakuasi yang pingsan ya. Tapi ini jangan bilang-bilang karena itu di kamar mandi saya pingsannya. Jadi gak ada orang yang tahu sebenarnya. Kita semuanya tahu di sini masyarakat Indonesia, Habib. Terus tapi kenapa pingsan? Iya, jadi itu karena panas sekali kan 46 derajat. Kemudian siang-siang ketika Arafah itu saya mandi karena ada kaget. Kemudian jantung saya berdebar, tiba-tiba pingsan. Padahal karena sibuk bikin konten pas di sana ya? Oh tidak. Nomor 2, hal kecil apa yang pernah dilakukan dan bikin Habib itu senang banget? Baca buku atau ngobrol sama teman. Itu privilege yang sekarang jarang saya dapatkan. Saya tuh sekedar yaudah duduk ngobrol sama teman tanpa dia punya kepentingan apapun dengan saya. Bagi saya itu hal kecil yang sungguh indah. Karena saya membayangkan rindu kepada masa lalu ketika saya baca buku seenaknya, saya ngobrol dengan orang seenaknya, kemudian ya hangat aja gitu dengan satu privilege yang dimiliki saya di masa lalu dan tidak dimiliki sekarang. Menyesal nggak, Bib? Dengan titik sekarang ini kan otomatis kan sudah tidak punya privacy atau bisa disalahartikan setiap ngomong. Dan banyak orang yang pamrih misalnya. Enggak, kalau menyesal enggak aja karena dari awal saya sadar bahwa ini tanggung jawab yang harus saya pegang gitu dengan segala resikonya. Pertanyaan ketiga, hal di luar Nurul apa? Hal di luar nalar apa yang pernah Habib lakukan? Di luar nalar yang pernah saya lakukan. Selain ambil besi kan, Bang? Ya. Selain ambil besi. Besi itu dia memang dalam nalarnya. Dengan sadar penuh. Dengan sadar karena dia memilih butuh istri. Itu bukan urusan nalar bagi saya. Oh gitu. Itu puncaknya adalah urusan hati.
Oke. Makanya gambling hati itu jam 5 dan 6. 6 itu ya. Itu gambling hati itu. Dan satu hal, memang soal perempuan itu selalu di luar nalar. Oke, silakan Valen Yang lanjut. keempat, Bib, apa lagu favoritnya Habib? Sama lagi. Bob Marley, saya suka semua lagu-lagu. Bob Marley. Ya Betul. ampun, bener Bib. Boleh nggak kita Benar. coba? Oke, Valen silakan. Salah satu redemption song deh. Redemption Song. No woman no cry. Harus itu. Harus itu. No woman no cry. Nomor Bob Marley. Nomor Cry 5. tanpa woman. Jika dikasih kesempatan, lokasi mana yang ingin Habib kunjungi untuk berdakwah yang belum ya, dan kenapa? Pengennya ke daerah Afrika sana. Afrika? Iya. Karena kayak suka aja sama alamnya, suka aja kepada manusianya. Makanya pengen Samina. Oke, Valen, masih ada pertanyaan? Dari saya cukup sekian. Oke, tepuk tangan. Baik, Giliran saya dong yang nanya. Satu aja pertanyaan. baik, silakan. Valen kapan login? Insya Allah. Insya Allah. Oke, satu kesempatan terakhir untuk box ini dari Mas Ade, silakan. Ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya gini, Bib. Ada orang berpendapat bahwa seharusnya ustadz-ustadz itu seperti Habib ini berdakwah pada wilayah-wilayah yang hitam, misalnya seperti kampung narkoba, lokalisasi. Habib setuju nggak dengan pemikiran seperti itu, Bib? Iya, makanya saya bikin Pemuda Tersesat itu kan untuk orang-orang yang merasa tidak pantas keresahan itu ditanyakan di masjid, di musola, di majelis taklim kepada Habib, kiai atau ustadz. Dan kalau itu dibiarkan, itu akan terus menjadi keresahan bagi dia yang akan menyebabkan dia terus jauh dari nilai-nilai luhur yang seharusnya ada pada dia gitu. Memang itu yang saya lakukan gitu. Dan kayaknya memang sudah hampir semua tempat yang di luar nalar pernah saya dakwai gitu. Saya kayak pernah di Banyuwangi, Mbak Tejo, saya dakwah di pembukaan acara pantai. Bahkan pernah di rumah sakit, saya diundang dakwah di rumah sakit itu. Kemudian di penjara, kemudian di lokalisasi, di Bali pernah di lokalisasi. Kemudian di kafe-kafe yang seperti itu. Artinya ya kita nggak pernah nolak sih mau dakwah di mana. Cuman posisi kita kan menunggu orang mengundang kita. Boleh dong dibagikan quotes untuk hari ini? Pujian yang tidak tepat sasaran adalah hinaan yang sejati. Iya. Habib Jafar di luar nalar, terima kasih. Terima kasih untuk para panelis dan juga rekan mahasiswa yang sudah hadir di Q&A. Semoga episode kali ini sangat menginspirasi Anda semuanya. Kita harus di luar nalar ya, agar kita juga tetap bisa bermanfaat itu tadi. Yang penting adalah bisa bermanfaat melalui dakwah dan juga perkembangan zaman yang ada bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa memberikan dan menebarkan kebaikan. Saya Yohana Margareta undur diri, saksikan Q&A di episode selanjutnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Menjadi Habib bukan hal mudah. Semua mata akan tertuju pada tingkah dan pola. Jadi contoh keimanan dan spiritual seolah jadi tuntutan moral. Gayanya tak biasa, merangkul segala lapisan dan anak muda. Tak masalah soal busana, yang penting pesan syiar sampai di hati umatnya. Dalam hidup, yang penting adalah cinta kasih sesama. Menjangkau Tuhan urusan hati, bukan akal. Dakwah sang Habib Jafar di luar nalar demi kehidupan yang lebih kekal. Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.